Di sini saya akan bercerita tentang film Laskar Pelangi, yang dimana film Laskar Pelangi adalah kisah inspiratif tentang perjuangan pendidikan di tengah keterbatasan yang berlatar di sebuah desa kecil bernama Gantong di Pulau Balitung, Indonesia pada tahun 1970-an. Cerita ini menggambarkan kehidupan anak-anak miskin yang penuh semangat dalam menuntut ilmu meskipun hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Awal cerita, sekolah yang terancam tutup. Cerita dimulai ketika SD Muhammadiyah, satu-satunya sekolah swasta Islam di desa Gantong, hampir ditutup karena jumlah siswa baru tidak memenuhi syarat minimal. Sekolah itu sangat sederhana, berdinding kayu lapuk, beratap seng yang bocor, dan hanya memiliki 2 guru, yakni Bu Muslimah dan Pak Harpan. Mereka berdua mengabdi dengan penuh hati meskipun gaji mereka sangat kecil. Hari pertama sekolah menjadi penentu. Sekolah hanya memiliki 9 siswa yang mendaftar, padahal pemerintah mewajibkan minimal 10. Ketika Bu Mus dan Pak Harpan hampir menyerah, datanglah seorang anak bernama Harun yang mengalami keterbelakangan mental sebagai murid ke-10. Harun menjadi penyelamat dan akhirnya sekolah bisa tetap dibuka. Kemunculan Laskar Pelangi. Dari situ kisah 10 anak dimulai. Mereka kemudian diberi julukan Laskar Pelangi oleh Bu Muslimah karena mereka sangat suka melihat pelangi bersama-sama selepas hujan. Meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu, anak-anak ini sangat bersemangat dalam belajar dan selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Ikal, yang juga berperan sebagai moderator. Bersama sahabatnya yang jenius, Lintang, dan teman-teman lain seperti Mahar yang nyetrik dan suka seni, Sahar yang tegas, serta Kucai, Akiong, Boreng, dan Trampani. Mereka menjalani kehidupan sekolah yang penuh warna dan penuh tawa. Perjuangan dan prestasi di tengah keterbatasan. Meski sekolah mereka nyaris roboh dan tidak memiliki fasilitas memadai, mereka tetap belajar dengan penuh semangat. Anak-anak ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak menghalangi cita-cita. Salah satu kisah yang paling mengharukan adalah perjuangan Lintang yang harus mengayuh sepeda sejauh 80 km pulang pergi setiap hari demi bisa bersekolah. Ia adalah anak nelayan yang sangat cerdas, terutama dalam matematika. Suatu ketika, sekolah mereka diundang untuk mengikuti lomba cerdas cermat melawan sekolah-sekolah elit di daerah itu. Dengan semangat dan kerjasama, mereka berhasil mengalahkan sekolah kaya tersebut. Kemenangan itu menjadi simbol bahwa kecerdasan dan semangat juang tidak ditentukan oleh harta. Duka dan kehilangan, namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Tidak lama setelah kemenangan itu, Lintang terpaksa berhenti sekolah karena ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak sulung, ia harus mengurus adik-adiknya dan mencari nafkah. Kepergian Lintang dari sekolah membuat semua sahabatnya sangat bersedih, terutama Ikal yang sangat mengaguminya. Kejadian menyedihkan lain terjadi ketika Pak Harpan, kepala sekolah dan guru yang sangat bijaksana, meninggalkan dunia. Kematian beliau menyisakan duka mendalam, terutama bagi Bu Muslimah yang kini harus mengajar seorang diri. Meski begitu, ia tetap bertahan dan terus berjuang
mendidik anak-anak dengan sepenuh hati. Refleksi dan kenangan waktu berlalu. Anak-anak Laskar Pelangi tumbuh dewasa dan jalan hidup mereka pun berbeda-beda. Ikal yang bermimpi melanjutkan pendidikan akhirnya berhasil kuliah hingga ke luar negeri. Ketika dewasa, ia kembali ke kampung halamannya dan mengenang masa-masa kecil bersama Laskar Pelangi. Ia mengunjungi sekolah lama, mengenang sahabat-sahabatnya, terutama Lintang yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Film ini ditutup dengan narasi Ikal yang menyatakan bahwa masa kecilnya bersama Laskar Pelangi adalah masa paling indah dan berarti dalam hidupnya. Walaupun sederhana dan penuh keterbatasan, masa itu penuh semangat, persahabatan, dan harapan.